Selamat malam pemirsa, tentunya kembali lagi bersama kami dalam program Undata. Nah, buat pemirsa nih yang baru ganti channel, ketemu TVRI. Nah, tema yang kita sudah bahas pada malam hari ini berkaitan dengan osteoartritis atau bahasa awamnya disebut dengan pengapuran tulang. Jadi buat pemirsa yang ingin konsultasi ataupun yang ingin bertanya berkaitan seputar osteoartritis atau pengapuran tulang, langsung aja menghubungi di 0451 452 414. Nah, lanjut lagi dok. Sambil menunggu penelpon yang masuk. Oke, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Irwan. Pak Irwan. Baik, silakan pertanyaannya Pak Irwan. Iya, saya mau tanya langsung sama dokter ini. Baik. Siap. Saya ingin tanyakan, apa penyebab telapak kaki saya ini selalu kesemutan, naik ke betis, kemudian di pinggul, dan berpengaruh ke seluruh persendian. Oke. Nah, jadi ini yang saya tanyakan, apa penyebabnya dan bagaimana penanggulangannya, saya lengkap mengobatinya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Irwan. Nah, kita langsung aja dok, berdasarkan hasil konsultasi dari Pak Irwan, silakan dok. Ya, jadi saya akan coba menjawab untuk Pak Irwan. Ini kasusnya agak beda dengan yang dibahas karena ini lebih mengarah ke gangguan di tulang belakang sebenarnya. Jadi kalau kita pelajari bahwa manusia itu memiliki pemetaan atau bahasa medisnya dermatom, di mana sebarannya itu seperti yang Bapak keluhkan tadi, mulai dari kaki ke betis sampai naik ke paha bahkan ke pinggulnya. Kemungkinan besar terjadi penjepitan saraf tulang belakang. Atau kita biasa sebut dengan HNP atau hernia nucleus pulposus. Levelnya di sekitaran lumbal 4, lumbal 5 ataupun sakrum 1. Itu adalah yang menjalar sampai dengan ke telapak kaki seperti keluhan Pak Irwan tadi. Jadi kalau Bapak bertanya bagaimana mendiagnosis, bagaimana mencari tahu penyebabnya, maka anjuran saya adalah MRI atau magnetic resonance imaging untuk tulang belakang. Kebetulan di Kota Palu di Sulawesi Tengah belum ada. Sudah ada pengadaan tapi belum ada mesinnya. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan dilakukan instalasi. Jadi untuk sementara kalau memang perlu dirujuk dulu untuk MRI tadi sehingga kita tahu di mana terjadi penjepitan saraf. Nah, kalau nanti sudah ketahuan penjepitan sarafnya, kita tahu seberapa parahnya, baru bisa kita tahu apakah ini hanya dengan obat-obatan saja, atau perlu menggunakan alat bantu dalam hal ini korset, atau tindakan yang terakhir maka lakukan tindakan operasi, kurang lebih seperti begitu. Oke, apakah harus dilakukan MRI? Kalau CT scan saja dok, apakah sudah kelihatan yang bermasalah dari tulang belakangnya dok? Ya, jadi kalau CT scan itu secara teori mengatakan adalah bagus atau optimal untuk jaringan yang keras. Atau hard tissue dalam hal ini tulang belulang. Sedangkan untuk melihat saraf atau diskus atau penjepitan saraf itu paling bagus dengan MRI. Karena memang MRI lebih superior dalam pencitraan jaringan lunak atau soft tissue. Jadi pada kasus Pak Irwan ini saya sih lebih sarankan MRI. Oke, berarti sudah jelas ya Pak Irwan untuk kasusnya itu sebaiknya dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan penunjang, salah satunya adalah MRI. Nah setelah diketahui dari MRI maka dilakukan terapi selanjutnya berdasarkan hasil fotonya, seperti itu ya dok ya? Ya benar. Nah buat pemirsa yang lagi nonton yang ingin tetap bergabung bersama kami langsung aja menghubungi di 0451 452 414. Langsung aja, langsung konsultasi, mau bertanya seputar dunia tulang langsung aja karena di sini pada malam hari ini kita sudah didatangi oleh dokter satu-satunya konsultan spine atau tulang belakang ya dok ya di Kota Palu. Nah lanjut lagi dok berkaitan dengan osteoartritis atau pengapuran tulang. Nah tadi dokter sudah menyebutkan terapi-terapi secara medis nih dok. Nah kemudian apa aja sih dok terapi non medis yang dapat dilakukan? Ada penelpon bergabung bersama kami? Oke. Kita lanjut dok, kemudian terapi-terapi non medis apa aja sih dok yang sebaiknya dilakukan nih pada grade 1, grade 2
pada kasus osteoartritis itu, Dok? Ya, jadi pada derajat-derajat awal yang kita sarankan sebenarnya adalah olahraganya di dalam air, yaitu berenang, kemudian ada beberapa fasilitas fisioterapi di dalam air yang kita sebut dengan hidroterapi, kemudian yang bisa dilakukan juga adalah sepeda statis. Jadi aktivitasnya dimodifikasi menjadi olahraga atau aktivitas yang tidak membebani tubuh. Ya. Untuk fisioterapi tadi, Dok, yang di dalam air, apakah sudah tersedia di Palu, Dok? Setahu saya sih belum ada, cuman mungkin kedepannya akan diadakan, demikian. Nah kemudian ada tadi sepeda statis ya, Dok, ya. Itu beberapa survei nih, Dok, ya. Berdasarkan mungkin orang-orang di sekeliling saya yang melakukan sepeda statis di rumah, justru mereka merasakan bahwa makin nyeri, Dok, di bagian lutut. Itu seperti apa, Dok? Ya, jadi makanya pentingnya untuk mengetahui keluhan kita itu sudah di derajat berapa. Artinya kalau dia sudah di derajat 3 dan 4, aktivitas apapun tidak akan mengurangi nyerinya. Jadi lebih kepada grade 1 dan grade 2 tadi. Jadi sebelum kita melakukan suatu terapi atau treatment, kita perlu mengetahui kita berada di derajat yang mana terlebih dahulu. Berarti, Dok, kalau misalnya nih dia melakukan sepeda statis tapi menimbulkan rasa nyeri, berarti kemungkinan dia ini sudah masuk ke grade 3 dan 4? Benar. Baik. Nah kemudian, Dok, untuk non-medis tadi yang dokter sudah jelaskan ada 3 olahraga tadi, itu sebaiknya dilakukan berapa kali dalam seminggu dan durasinya berapa menit, Dok? Ya, jadi kalau teori mengatakan kita dikatakan melakukan aktivitas fisik itu jika frekuensinya adalah 4 kali dalam 1 minggu dan 4 kalinya itu setiap session minimal 40 menit. 40 menit. Ya. Baik. Nah kemudian nih, Dok, ada juga beberapa kasus nih secara realita yang kita lihat bahwa tahan lagi, Dok. Ada penelpon yang masuk bersama kami. Wah, banyak antusias dari masyarakat nih. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Bunda Amalia di Marawola. Silakan pertanyaannya, Bunda. Dok, mengenai pengapuran itu apa hanya terjadi pada lutut atau pada pinggung bisa terjadi juga? Itu saja pertanyaannya. Soalnya saya masih kecil itu kan pernah jatuh, terus pinggangnya itu tidak juga patah, tapi mungkin ada gejala, tapi sakit pokoknya sampai sekarang. Atau karena kita masih kecil kan biasa berenang, tapi kan sekarang sudah tua kan sudah jarang. Apa sekarang itu sakit pinggangnya itu karena pengapuran juga? Baik. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya Bunda Amalia. Silakan, Dokter. Ya, jadi perlu saya jelaskan lagi bahwa osteoartritis atau pengapuran itu terjadi hampir pada semua sendi. Tetapi secara statistik dia paling banyak memang mengenai adalah sendi-sendi yang kita gunakan untuk membebani tubuh. Contohnya sendi lutut, sendi panggul, sendi pada ibu jari 1 kaki. Tetapi kalau Ibu tadi bertanya apakah mungkin di panggul terjadi, sebenarnya secara teori statistik mengatakan paling banyak memang di sendi panggul yang terjadinya. Bahkan saya pernah bertugas 1 kali di Budapest selama 3 bulan, itu dalam 1 minggu untuk sendi panggul bisa 6 sampai 8 kasus. Sedangkan untuk sendi lutut itu paling banyak 1 sampai 2 kasus. Jadi memang paling banyak adalah di sendi panggul, nomor 2 adalah di sendi lutut dan sendi-sendi yang lainnya. Berarti memang prevalensi yang paling banyak itu adalah di sendi panggul ya, Dok, ya? Baik. Nah kemudian, Dok, pertanyaan dari Bunda Amelia sudah terjawab oleh dokter. Nah kemudian kita lanjut lagi, Dok, berkaitan dengan terapi-terapi non-medis tadi. Nah kemudian, Dok, ada beberapa realita nih saya lihat di beberapa rumah sakit dan lain sebagainya itu melakukan penyuntikan sendi. Nah itu seperti apa sih, Dok? Ya, jadi tadi kan non-medis, berarti kan kalau penyuntikan kita sudah masuk ke medis. Ya, jadi itu kita kerjakan pada derajat 1 dan derajat 2 yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama kita berikan jelas adalah anti nyeri, kemudian suplemen, dalam hal ini chondroitin glukosamin, dan yang ketiga adalah suntikan. Suntikan itu sebenarnya adalah memasukkan enzim sodium hyaluronidase, di mana enzim ini secara empiris, secara penelitian sudah terbukti dapat menimbulkan atau merangsang terjadinya regenerasi sel-sel cartilage. Jadi sendi lutut itu dilakukan penyuntikan pada derajat 1 dan 2. Penyuntikannya ada yang 3 kali,
dalam waktu jeda 1 minggu, ada yang 6 kali. Tergantung dari obat atau zat yang kita masukkan, karena berbeda dari berat molekulnya. Jadi ada yang 3 kali, ada yang 6 kali dengan jarak 1 kali 1 minggu dan akan diulang setiap 1 tahun 1 kali. Dan ada beberapa kasus yang sudah kita kerjakan di Kota Palu itu cukup efektif, tapi harus derajat 1 dan derajat 2. Demikian. Baik. Oh, berarti memang ada terapi untuk penyuntikan. Tapi dok, berdasarkan nih orang awam nih ya, berdasarkan realita lagi nih dok. Oke, ada penelpon lagi, kita tahan lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Oke, mungkin terputus. Silakan mencoba kembali di 0451452414. Nah, berkaitan lagi nih dok, berkaitan dengan penyuntikan sendi. Nah, banyak orang awam mengatakan bahwa ketika kita melakukan penyuntikan sendi, itu dampaknya sekali penyuntikan akan terus menyuntikan. Apakah itu memang benar dok? Dan range-nya, maksudnya itu setiap seumur hidup lah istilahnya, bukan seperti yang dokter jelaskan tadi dalam jeda 1 tahun, tapi mereka menganggap bahwa penyuntikan itu akan terus berlangsung selama seumur hidup dan mengakibatkan efeknya itu ke tubuh kita. Nah, mungkin bisa diluruskan sedikit tentang pemahaman orang awam ini, dok. Ya, jadi kalau penyuntikan tadi secara teori mengatakan dia setiap session itu 1 kali suntik 3 sampai 6 kali. Yes. Dan setelah disuntik maka kita observasi 1 tahun atau 52 minggu. Pasien kontrol, kita lihat keluhannya. Kalau dia merasa keluhannya mulai muncul lagi, bisa kita lakukan penyuntikan. Tapi kalau dia tidak mengalami keluhan, ya tidak perlu disuntik. Jadi kalau tanya apakah seumur hidup, tidak juga. Tetapi kalau tahun depan misalnya dia datang, keluhannya jauh bertambah, apakah kan orangnya tambah gemuk, orangnya pernah cedera, orangnya pernah jatuh, orangnya aktivitasnya berlebihan sehingga kerusakannya meningkatkan derajatnya dari 1, 2 ke 3, 4, maka suntikan tidak berguna lagi. Jadi bukan berarti sekali suntik seumur hidup suntik, tergantung keluhannya 1 tahun dari sekarang, dari penyuntikan. Demikian. Iya, itu sedikit pemahaman nih. Jadi buat pemirsa yang mungkin pemahamannya bahwa penyuntikan sekali seumur hidup itu wrong statement. Kenapa? Karena itu dievaluasi, artinya ketika melakukan penyuntikan pertama, kemudian datang lagi setahun dengan interval setahun untuk dievaluasi, di mana dievaluasi foto lagi kakinya yang sakit, kemudian lihat grade-nya grade 3 kah, apakah naik grade-nya atau hanya tetap di grade 1, 2. Nah, ketika tidak ada keluhan berarti tidak dilakukan penyuntikan lagi, seperti itu. Ada penelpon yang masuk lagi bersama kami pada malam hari ini. Halo, selamat malam. Malam. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Pak Iwan di Duyu. Oke, silakan Pak Iwan pertanyaannya. Ya, saya pekerja berat, sakit di pinggang. Tapi belum dapat obatnya, Bu. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan atas pertanyaannya. Oke, baik dok. Nah, ini Pak Iwan mengalami nyeri pada pinggang, bagian belakang. Nah, mungkin bisa sedikit pencerahan buat Pak Iwan. Ya, jadi ini kasus juga agak berbeda dengan yang kita bahas, tapi tidak apa-apa. Jadi pada keluhan yang Bapak rasakan itu nyeri pada pinggang, atau sering kita sebut dengan low back pain. Jadi low back pain sebenarnya adalah suatu gejala yang umum. Semua orang pasti pernah dalam hidupnya mengalami yang disebut dengan low back pain. Tetapi kalau kita korelasikan dengan aktivitas sehari-hari, kemudian faktor penyebab atau faktor pencetus, kemungkinan besar seperti Pak Irwan katakan, dia adalah pekerja berat atau pekerja keras. Mungkin, sangat mungkin dia mengangkat beban yang melebihi kapasitas tubuhnya, yang harusnya menggunakan alat atau harusnya dikerjakan oleh 2-3 orang, tetapi karena dia pekerja keras, dia angkat sendiri. Jadi resikonya sangat besar terjadi HNP yang kita sudah jelaskan pada penelpon yang sebelumnya. Cuman kalau dia di daerah pinggang mungkin levelnya lebih di atas. Jadi sekitaran lumbal 1. Maka anjuran saya sama aja, kita lakukan MRI, kita diagnostis dulu kenapa Bapak mengalami keluhan nyeri pinggang. Dan nanti dari situ bisa kita tentukan apakah hanya obat-obatan, alat bantu, atau harus tindakan atau operasi. Demikian. Jadi seperti itu ya Pak Irwan, tetap harus konsultasi ke dokter. Jadi kita bukan hanya memberikan obat untuk meringankan gejala, melainkan kita harus cari tahu dulu apa sih penyebabnya Bapak bisa sampai nyeri pada bagian pinggang, apakah bermasalah di saraf atau di tulangnya, seperti itu Pak Irwan. Nah, lanjut lagi dok, berkaitan
dengan terapi suntik. Nah, terapi suntik tadi sudah dijelaskan ya dok ya, jadi sedikit lurus ya, maksudnya orang-orang yang kurang paham tentang suntik sendi sekali seumur hidup itu salah. Nah, kemudian terapi lain nih dok, untuk grade 1-2 yang bisa dilakukan di rumah apa aja dok? Yang bisa dilakukan di rumah yang paling kita sering sarankan adalah olahraga. Dalam hal ini kalau bisa jalan saja. Apalagi kan sekarang lagi kondisi corona, kadang-kadang orang takut untuk berolahraga dan bahkan masih dilarang dari pemerintah. Berdasarkan protokol kesehatan, jalan. Bukan naik turun tangga, bukan lompat, tapi jalan saja. Oke, baik. Oke, jadi pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai pengapuran tulang atau osteoartritis, namun setelah jeda iklan berikut. Tetaplah di TVRI.